Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar. Kita harus tetap semangat untuk belajar agar kita bisa menggapai cita-cita kita di masa depan nanti ya. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah, mari kita belajar bersama. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. A. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. B. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan Usaha Milik Swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Ketiga, koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Kalian bisa lihat fotonya di samping. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. A. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. B. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. C. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. D. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. E. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Nah, sekarang kamu telah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut yang juga terdapat pada buku paket kalian. Baiklah, sekarang kita bahas. Untuk yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Ciri-cirinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Kemudian anggota firma bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma dan biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Kemudian bagaimana dengan persekutuan atau komanditer, CV? CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya, ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Yang berikutnya, persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Kemudian pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Ciri berikutnya adalah untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian mengenai koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-cirinya, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri berikutnya bertujuan menyejahterakan anggota. Kemudian, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ciri-cirinya, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum, atau perseroan terbatas atau persero, dan BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Nah, itulah pembahasan. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis kalian, dan bisa kalian kembangkan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai tradisi rasulan di Gunung Kidul. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi rasulan. Kegiatan rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen.
Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rasulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reog ponorogo. Puncak keramaian acara rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirab, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Jangan lupa mengerjakan tugas dengan didampingi orang tua atau saudara yang lebih tua. Jangan lupa menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak dari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.